Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Afriani dengan NIM 1930106048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang embriologi dengan judul segmentasi dan blastulasi. Yang mana segmentasi atau pembelahan juga disebut sebagai segmentasi terjadi setelah pembuahan, yang disebut yaitu di saat masuk sperma dalam telur, zigot membelah berulang. Pembelahan mitosis yang berlangsung secara berulang-ulang disebut dengan klivage. Proses pembelahan ini diaktifasi oleh enzim atau mitosis promoting factor atau MPF. Yang mana blastulasi merupakan salah satu stadium yang mempelajari embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Distribusi yolk pada setiap jenis telur pada suatu spesies berpengaruh terhadap bentuk-bentuk blastula. Umumnya, blastula memiliki sebuah rongga yang disebut rongga blastula atau blastocoel. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelahan zigot. Yang pertama, zigot yang bersifat uniseluler akan diubah dengan adanya pembelahan mitosis yang berangsur-angsur akan membentuk yang multiseluler. Yang kedua, tidak terjadi pembuahan. Yang ketiga, bentuk embrio tidak berubah kecuali dengan terbentuknya suatu rongga di dalam embrio yang disebut blastoseol. Yang keempat, tidak terjadi pembelahan kuantitatif dalam komposisi kimia telur, meskipun transformasi cadangan makanan menjadi sitoplasma yang aktif dan substansi sitoplasma menjadi substansi inti yang berlangsung. Yang kelima, bagian-bagian sitoplasma telur tidak terjadi pembuahan secara mencolok. Pada umumnya tetap pada posisi yang sama, seperti halnya dalam telur pada permulaan pembelahan. Yang keenam, rasio inti sitoplasma yang pada permulaan pembelahan sangat rendah, tetapi akhir pembelahan rasionya menjadi seperti yang terdapat pada somatis biasa. Selanjutnya, tipe-tipe berdasarkan pola segmentasi. Yang pertama ada holoblastik, yang mana merupakan segmentasi atau pembelahan mengenai seluruh daerah zigot. Holoblastik terbagi atas dua, yaitu holoblastik equal atau sempurna, di mana sel membelah menjadi dua sama besar dan berakhir menjadi blastomere yang terdiri dari 32 sel. Contohnya yaitu binatang laut, kata atau anura. Yang B atau yang kedua, holoblastik inequal, yaitu tidak sempurna, yang terjadi secara cepat pada kutub animal dan secara lambat pada kutub vegetal, atau membentuk makromer dan mikromer. Contohnya yaitu pada mamalia, yaitu kelinci, babi, kera, dan manusia. Selanjutnya ada pembelahan radial holoblastik, yang mana pembelahan radial holoblastik adalah pembelahan di mana blastomere yang terdapat pada bagian kutub anima telur terletak tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif, sehingga bola blastomer adalah radial simetris. Selanjutnya, pembelahan spiral holoblastik. Pembelahan spiral holoblastik dijumpai pada Annelida, Tubellaria, dan semua jenis moluska kecuali Cephalopoda. Yang selanjutnya yaitu bilateral holoblastik, yang mana pembelahan bilateral holoblastik dijumpai terutama pada Ascidian atau Tunicata dan Nematoda.
Pada tipe pembelahan ini, 2 dari 14 tomer yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan berukuran lebih besar daripada 2 sel lainnya, sehingga membentuk sebuah bidang bilateral simetris. Pada pembelahan pertama menghasilkan 2 yang tidak sama besar. Selanjutnya, pembelahan rotasional holoblastik, yang mana pembelahan rasional holoblastik dijumpai pada mamalia, misalnya mencit dan manusia. Beberapa ciri-ciri pembelahan pada mamalia adalah pembelahannya relatif lambat, orientasi blastomernya adalah khas. Yang selanjutnya adalah pembelahan diskoidal meroblastik, yang mana pembelahan diskoidal meroblastik dapat dijumpai pada ikan, reptil, dan burung. Pembelahannya hanya berlangsung pada blastodix yang terdapat pada kutub animal telur, sedangkan yolk tidak turut membelah. Pada burung, pembelahan berlangsung di dalam saluran reproduksi. Selanjutnya, pembelahan superficial meroblastik, yang mana pembelahan ini dapat dijumpai pada serangga dan arthropoda lainnya. Inti zigot pada bagian tengah telur membelah secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Macam-macam blastula. Yang pertama ada chylloblastula, yaitu blastula membentuk bulat dihasilkan oleh telur-telur isolesital dan oligolestial. Misalnya blastula pada Synapta sp, Asterias sp, Amphiochus, dan amfibi. Rongga blastula terdapat di tengah atau eksentrik ke arah kutub anima. Yang kedua ada discoblastula, yaitu blastula terbentuk cakram atau tudung. Blastodis tampak berkembang menyerupai cakram di atas massa yolk. Dihasilkan oleh telur teleolesital, misalnya blastula pada ayam dan ikan zebra. Rongga blastula terbentuk pada bagian bawah cakram atau tudung di antara blastodis dan yolk. Terima kasih. Itulah hasil penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, Wina mohon maaf. Wina sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.